Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh pulau dari Malaka pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga semuanya mendapatkan berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang buat teman-teman semuanya ya di acara Zoom meeting yang tentunya ini acara rutinitas ya, rutinitas kita di Jumat malam Sabtu, yang mana acara Zoom meeting ini yang diselenggarakan oleh Citren Academy yang dalam naungan dari PT Global Trend Indonesia. Enaknya malam-malam gini ya, itu nonton TV ya, ngobrol dengan keluarga, sambil nyemil-nyemil ya. Tapi luar biasanya teman-teman malam hari ini ya menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara Zoom meeting pada malam Jumat malam Sabtu ini. Ya, tentunya ini bukan sebuah kebetulan ya, tapi ini adalah sebuah rencana Allah ya, yang mana teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara Zoom meeting hari ini. Karena apa ya? Tugas orang member Citren itu kalau saya boleh katakan itu sederhana ya. Tugasnya itu nggak banyak, cuma 3 ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah cerita. Iya, tugasnya adalah cerita. Apa ya cerita? Kemana-mana ketemu orang cerita ya, ketemu orang cerita tentang bisnisnya ya, tentang produknya. Nah itu. Terus kemudian yang kedua tugasnya seorang member Citren apa ya? Tugasnya adalah follow up ya, yang kemarin habis diceritain ya. Terus kemudian kita follow up, kita tindak lanjutin. Terus yang ketiga, nah ini yang ketiga. Yang ketiga adalah belajar, iya belajar atau istilah orang kok Sunda ya, Jawa ya, sinau ya. Tugasnya adalah sinau. Jadi 3 ini ya, cerita, follow up, sinau ini terus ya diulang-ulang terus ya, maka sesuai dengan judulnya 1 bulan Anda akan menjadi seorang jutawan di Citren Indonesia. Nah, gimana kita bisa jadi jutawan ya kalau sinau aja nggak mau, belajar aja nggak mau. Contohnya apa? Ya, mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini yang seminggu 2 kali diselenggarakan oleh Citren Academy. Seperti itu, oke? Nah, spesial pada malam hari ini ya, ini malam yang luar biasa ya, yang mana malam hari ini adalah para pembesar Citren ya hadir untuk Anda ya. Ada CEO kita ya, beliau Ustadz Dadi Ahmad Faizin hadir insya Allah di hadapan teman-teman semuanya. Terus kemudian ada Bapak Komisaris kita yang sangat luar biasa ya. Sebetulnya beliau sangat sibuk sekali, tapi malam hari ini beliau ya rela ya rela hadir untuk sharing, untuk berbagi kepada teman-teman semuanya. Dan tak lupa juga ya seorang yang sangat luar biasa di bidangnya, yaitu Bapak Hasan ya, beliau dari Kota Jepara ya. Hari ini juga hadir untuk menyampaikan sebuah produk yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh PT Global Trend Indonesia. Dan di sesi yang pertama ini akan dikupas tuntas oleh seorang yang sangat luar biasa, yaitu perihal produk Citren, yang mana produk ini juga sudah sangat viral sekali, banyak sekali testimoni-testimoninya. Mulai orang yang gendut ya, berat badannya juga turun ya. Jadi ini konsepnya adalah diet sehat ala Citren Indonesia gitu. Oke, tanpa panjang lebar ya, kita undang juga ya tamu dari jauh. Beliau pakar dari produk kesehatan dari Citren ya, kesehatan melalui produk Fiber Green Banana Aloe Vera. Nah, beliau juga sudah banyak bukti ya, yang mana berkat dari beliau ada orang yang mempunyai berat badan berlebih ya, alhamdulillah
beliau coaching ya dengan produk yang satu ini, ternyata orang yang tadinya berat badannya berlebih itu berkurang. Nah, seperti itu ya. Dan malam hari ini beliau hadir di hadapan teman-teman semuanya, ingin berbagi, ingin sharing tentang ilmu bagaimana kita bisa diet secara sehat, tentunya dibantu dengan produk Green Banana Aloe Vera. Tanpa panjang lebar, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah kepada Bapak Hasan dari Jepara. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Bisa didengar? Ya, terima kasih ya. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi yang kedua kalinya di edisi Zoom meeting ya. Sebelum kita roadshow, kita mengunjungi ke beberapa wilayah yang ada penghuni ya, penghuni member Citren tentunya. Periode ini akan menjadikan kita tahu bagaimana ada sebuah produk yang produk itu potensinya keren banget, saya bilang. Keren banget. Dari khasiatnya, dari manfaatnya, dan juga dari harga dibandingkan kompetitor yang lain. Yang tentunya di sana harus mengeluarkan jutaan, bahkan puluhan juta, di kita hanya ratus ribuan, dan itu nggak kalah hasilnya. Nah, maka hari itu, mari teman-teman pada malam hari ini kita kosongkan gelas ya. Kosongkan gelas kita, mari kita belajar, mari kita mengisi ya. Karena kata guru saya itu investasi terbaik adalah ketika kita selalu mengosongkan gelas terhadap siapapun ya. Nah, pada malam hari ini saya akan bercerita tentang sebuah produk yang itu sudah lama tentunya di Citren ya. Green Banana. Kalau saya sendiri sih baru 1 bulan mempromosikan, mencari testimoni, menyampaikan, dan hasilnya keren. Hasilnya sangat keren. 100% dari konsumen yang saya kasih fiber banana menunjukkan progres yang menurut mereka itu sebuah hal yang patut dibanggakan. Ya, ada yang 3 hari turun lingkar perut 5 cm, itu keren banget. Celananya langsung longgar. Ada yang 3 saset turun 2 kilo. Ada yang 10 saset baru turun 2 kilo. Tapi tanpa program ya, semaunya. Artinya, ini kalau kita bisa geluti, cerna, kita manfaatkan, itu akan menjadi potensi yang akan mengantarkan kita kepada seseorang yang tentunya berpenghasilan luar biasa dengan perusahaan Citren ini. Baik teman-teman, saya tidak akan panjang lebar, saya akan bagikan layar. Bentar. Apakah layar saya sudah jelas kelihatan? Ya, baik teman-teman, ya. Jadi program ini itu dinamakan program perbaikan tubuh dalam 30 hari. Ya, kenapa dalam 30 hari? Karena kalau misalkan kita memiliki body yang obesitas, terus kemudian kita ada keluhan penyerta, misalkan hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes ya, itu dengan 30 hari tujuannya adalah tidak hanya menurunkan berat badan kita, tapi juga di situ akan memperbaiki pola hidup kita, pola makan kita, dan pola istirahat kita. Sehingga lepas dari program dari Fiber Banana, kita menjadi pribadi yang bisa melanjutkan pola itu dengan maksimal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya program ini kita sebut sebagai program perbaikan tubuh dalam 30 hari atau BPT One Month. Nah, di sini teman-teman, yang pertama kita harus ketahui bahwa dampak obesitas itu sangat-sangat tidak menarik ya.
sangat tidak menarik terhadap kesehatan kita dan terhadap sosial kita. Sangat tidak menarik karena orang yang memiliki obesitas atau perut buncit ya bisa saya bilang ya. Karena sekarang itu banyak orang tidak obesitas, perutnya buncit, tapi di situ banyak masalah. Nah, orang yang obesitas atau perutnya buncit berisiko 2 kali lipat mengakibatkan meningkatnya kolesterol. Sehingga mudah kena serangan jantung, kena stroke, kemudian diabetes mellitus tipe 2 itu juga dia akan mudah terkena hipertensi, asam urat. Cerita sedikit, kemarin saya ketemu orang usia 32 tahun, ibu-ibu, dan dia itu habis gemuk. Setelah ketemu saya cek, gulanya 300. Dan dia nggak ngerasa bahwa dia memiliki kadar gula 300. Nah, makanya itu obesitas berdampak terhadap kesana itu. Ya, yang kedua, berisiko 3 kali lipat terkena batu empedu. Batu empedu ini sangat berbahaya sekali. Yang ketiga, berisiko terjadinya sumbatan pernafasan ketika tidur. Teman-teman, hari ini tadi saya sudah share video di grup ya, sumbatan pernafasan ketika tidur itu seperti apa. Teman-teman tadi pasti bisa melihatnya. Dan itu berbahaya sekali, bisa meregang nyawa di situ ya. Ketika kita terhenti, nafas kita terhalang oleh lemak di dalam saluran pernafasan kita. Yang selanjutnya apa? Berisiko kena usus dan prostat bagi laki-laki, serta kanker payudara dan leher rahim bagi wanita. Lah, ini amit-amit ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit-penyakit yang kronis ya. Yang gendut yuk segera langsingkan. Dan yang keempat apa? Menurunkan tingkat kesuburan dan seks. Saya pernah bahkan sering menjumpai ibu-ibu atau wanita yang masih usia produktif karena berat badan yang tidak stabil atau dia lebih berat badannya, dia itu cenderung mengalami masalah dalam program hamil. Nah, bagaimana solusinya? Ya tetap idealkan dulu badannya, buang dulu semua lemak-lemaknya. Dan bagi bapak-bapak yang dia itu gendut ya, itu gairah seksnya itu sudah pasti akan beda jauh dengan orang-orang yang tidak gendut ya. Nah, ini 80%. Nah, terus dampak dari sosial apa ya? Kesehatan terhadap sosial ya pastinya kita akan kurang produktif. Sudah pasti. Kita tidak pede ya. Kita milih baju, kita milih apapun bentuknya pasti tidak akan menarik. Mengakibatkan penampilan tidak menarik. Ya ini tidak menarik. Pilih baju kedodoran yang ada lipatan-lipatan di bawah perut kita. Wanita itu malah lipatannya double nanti kalau dia obesitas. Dan ini sangat tidak menarik teman-teman ya. Kerja menjadi lamban sehingga penurunnya produktivitas kerja. Ini otomatis bawaannya kalau dia itu obesitas, energik, ya yang lincah, mager, santai, tenang, nyemil, nah dan begitulah ya kira-kira menarik diri dari pergaulan karena dia tidak pede sehingga apa? Dia sering menghindar dari pergaulan yang ada di sekitar dia, apalagi kalau ketemu teman-teman alumni SMP, SMA kok dia itu obesitasnya tinggi, maka dia enggan menghadiri acara-acara seperti itu. Nah, ini jadi obesitas itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor tentunya. Yang pertama itu genetik ya. Makanya jangan sampai ya kita yang hari ini mendengarkan live Zoom dan kita kondisinya itu masih gendut, masih gemuk. Yuk program bareng kita ya, ikuti PPT One Month. Sehingga apa? Kita akan menjadi orang yang menuju ideal. Menuju ideal karena apa? Karena kalau misalkan genetik kita gendut nih, saya gendut. Bapak saya gendut gitu ya. Saya gendut, saya gendut, istri saya gendut, 80% itu akan menurun kepada anak saya dan anak saya akan gendut. Kalau saya gendut, ibu saya nggak gendut, 50% gendut itu akan menurun kepada anak saya. Dan kalau semuanya gendut, artinya kita akan melahirkan generasi yang gendut-gendut semuanya. Karena apa? Ya itu sehat sih, ya sehat. Cuman itu dalam hal risiko kesehatan lebih tinggi. Jadi genetik itu mempengaruhi. Makanya stop di kita. Yang hari ini masih obesitas, stop di kita. Yuk ikuti programnya. Yang kedua karena lingkungan. Saya pernah berkunjung ke sebuah kampung yang mayoritas ibu-ibu di sana itu obesitas di Jepara.
Ya, karena apa? Lingkungan kita juga mempengaruhi. Ya, ini lagi musim ikan, wah ini lagi musim bebek, wah ini lagi musim apa? Itu mempengaruhi sekali lingkungan kita. Ya, biasanya ada tukang-tukang sayur yang keliling masuk ke kampung. Sekali dia musim apa, dibawa itu makanannya ke sana. Sekampung beli semua, rata-rata seperti itu. Itu karena lingkungan. Yang ketiga, gaya hidup dan lifestyle ya. Gaya hidup sekarang ini nongkrong di kafe, minum kopi, minum jus ya, makan junk food dan segala macam. Jadwal makan yang tidak teratur. Ini juga menyebabkan kita akan timbul emosional. Kita misalkan sampai siang. Siang kita makannya itu pasti double. Ya, karena apa? Ada rasa balas dendam. Laparnya 2 kali, saya harus makan 2 kali. Nah, itu yang nggak sehat ya. Sering ngemil, makan tinggi gula, lemak, dan garam. Ini juga menyebabkan meningkatnya faktor obesitas di dalam tubuh kita. Mager tentu ya. Orang yang obesitas itu tambah mager, tambah males, tambah wegah, tambah santai. Akhirnya apa? Tambah melar yang ada. Terus begadang lah, teman-teman. Begadang ini juga mempengaruhi faktor obesitas kita. Karena ketika Anda tidak tidur sampai jam 10 malam, maka jadi apa? Hormon ngirim sinyal ke otak kita bahwa kita itu lapar. Nah, jam 10 ya, kita kalau misalkan lapar, pasti otaknya nyari makan. Makan atau di jam itu adalah jam di mana kita istirahat. Sehingga habis makan tidur. Nah, ini faktor-faktor penyebab obesitas yang perlu kita ketahui. Nah, ketika kita dalam posisi yang sering melakukan salah satu ini, yuk mulai malam ini stop. Ya, karena itu berdampak tidak hanya kepada diri kita, tapi kesehatan kita juga akan dapat pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat ini. Nah, kabar baiknya teman-teman, di sini dalam perusahaan kita PT Global Trend Indonesia menyiapkan program yaitu 7 langkah untuk mencapai body goal dalam 30 hari ya. Rahasia yang harus Anda ketahui adalah sukses badan lebih sehat dalam waktu singkat adalah impian semua orang ya. Namun rata-rata semua teknik menyiapkan badan membutuhkan proses yang panjang sekali untuk melihat hasilnya. Nah, kabarnya mulai hari ini ya kita sudah meluncurkan program Pipita, itu kita buat per 10 hari evaluasinya. Per 10 hari evaluasinya. Sehingga apa? Yang terjadi nanti kita akan memiliki body goal sesuai apa yang kita harapkan. Nah, 7 langkahnya apa sih? Nah, ini yang pertama. Kita harus makan tepat waktu. Jadi sudah sempat saya bilang ya, kalau makan itu harus tepat. Kalau sarapan ya jam 7 sampai jam 9 pagi. Jam 9 ke siangan ya, jam 7 sampai jam 8. Jam 12 siang sampai jam 1 itu adalah makan siang ya. Jam 7 sampai jam 8 malam adalah makan malam. Jadi, kenapa kita harus tepat waktu? Karena di jam-jam itu tubuh memiliki atau organ-organ memiliki kinerja masing-masing ya. Di pagi hari, kenapa kita harus makan tepat waktu? Supaya siangnya kita tidak makan double. Di siang hari, kita harus makan tepat waktu. Supaya malamnya kita nggak makan double. Jangan makannya jam 3, terus kemudian jam 3 makan siang. Jam 9 makan malam. Jam 10 tidur. Lah ini yang tidak sehat nantinya di situ. Ya. Yang kedua, kurangi asupan kalori dan makanan olahan. Ya, kita tahu bahwa kalori berlebih itu disimpan ya, dan itu akan menjadi timbunan lemak kalau tidak dibuang. Makanya di sini di program kita adalah program bagaimana kita menurunkan kalori yang akan kita makan. Ya, nanti diajari apa-apa yang boleh dimakan, apa-apa yang tidak boleh dimakan dalam programnya. Terus kandungan makanan ini kalorinya berapa, ini kalorinya berapa, nanti juga ada edukasinya di grup yang akan kita siapkan. Terus diet tinggi protein. Nah, kenapa sih kok harus tinggi protein? Nah, protein yang kalorinya rendah ya. Di situ ada dari putih telur, ada dada ayam, ada juga dari ikan laut ya, ikan laut. Kenapa kok harus tinggi protein? Ya karena dengan protein itu proses penyerapan tubuh lebih lama. Sehingga kalau kita makan lebih banyak protein daripada karbonya, itu akan menjadikan kita kenyangnya lebih lama. Rahasianya di situ. Ya, walaupun nasinya sedikit, tapi kalau proteinnya itu tercukupi,
maka itu akan menjadikan kita laparnya lebih lama. Sehingga di waktu makan berikutnya kita tidak keburu lapar. Nah, terus kemudian air putih yang cukup. Nah, kenapa kok air putih? Ya, karena 70% tubuh kita terdiri dari air. Kalau kita kekurangan cairan, wah ini berbahaya, sangat tidak sehat ya. Karena darah kita 90% adalah air. Kalau kita tidak atau kekurangan air, maka organ akan mengambil cadangan air di dalam organ. Darah akan mengambil cadangan air di dalam organ. Sehingga terjadi defisit air, sehingga menyebabkan berbagai masalah di sana. Terus kemudian tidur yang cukup. Nah, kenapa kok tidur yang cukup? Nah, ini karena setiap malam ya, ketika kita istirahat, organ-organ kita itu bekerja menyerap dan serta membuang di dalam tubuh kita. Ya, sehingga kalau kita tidurnya cukup, itu akan membuang racunnya secara maksimal. Ya, liver setiap malam bekerja optimal, itu menyisikan, oh ini racun, oh ini sesuatu yang bisa diproses di organ kita, itu setiap malam. Dan kalau kita nggak tidur, nah kasihan mereka, kerjanya terforsir nantinya. Terus kemudian aktif gerak. Nah, aktif gerak dalam arti apa? Kita harus imbangi, tidak harus olahraga yang berat ya, tidak harus nge-gym, tidak harus olahraga yang ekstrim, tapi kita juga latih nanti. Kita kasih contoh-contoh video-video beberapa tips olahraga yang itu mudah dijalankan, paling maksimal hanya 15-20 menit. Dan itu bisa Anda kerjakan di rumah. Ya, nanti kita beri videonya itu di kelasnya, ya, di kelas mentoring per 10 harinya. Terus kemudian, nah ini yang terakhir, ya, konsumsi fiber banana. Ini adalah produk dikeluarkan oleh perusahaan PT Global Trend Indonesia yang keren banget. Yang keren banget. Sampai hari ini keren banget saya akui. Nah, apa sih fiber banana? Nah, fiber green banana aloe vera adalah minuman serbuk berserat tinggi dan ekstrak bahan-bahan alami, pilihan yang bermanfaat untuk membantu melancarkan metabolisme dalam tubuh, sehingga membantu menjaga kesehatan tubuh serta memperbaiki kondisi usus supaya lebih bersih. Karena kalau kita konsumsi fiber 1-2 hari, maka detox yang kita rasakan di awal itu adalah apa? Kita BAB-nya itu lancar banget. Ya, sehingga itu bisa membersihkan kerak-kerak yang menempel di dinding-dinding usus kita. Pernah saya membaca sebuah penelitian, yaitu bagaimana ketika orang dibersihkan ususnya, maka kesehatannya 90% membaik. Ya, ketika usus manusia itu dibersihkan, maka 90% kesehatannya membaik. Atau 90% masalah kesehatannya teratasi. Yang punya sendi itu bisa teratasi, yang punya hipertensi bisa teratasi, yang punya kolesterol bisa teratasi, dan yang lain-lain. 90%. Saya pernah baca artikel itu dari salah satu penelitian yang ada di luar, ya, itu. Dan green banana aloe vera ini salah satu produk detox yang ini akan membersihkan saluran pencernaan kita, termasuk kotoran-kotoran yang menempel di dinding-dinding usus itu sendiri. Ya, di sini bisa membantu bersihkan, menjaga kesehatan organ pencernaan. Artinya pokoknya mantep banget ketika Anda mencoba konsumsi ini. Nggak bakal kecewa, saya jamin. Ya, tidak terperuntuk hanya orang yang gendut sebenarnya atau orang yang gemuk sebenarnya. Anda yang kurus pun ini harus dicoba, harus diminum. Kenapa? Karena untuk membersihkan saluran pencernaan kita. Ya, tidak hanya untuk orang-orang yang gendut, orang-orang yang buncit, tapi Anda pun ya, setiap hari makan ini itu juga pasti ususnya kotor, apalagi yang memiliki sudah masalah kesehatan. Minum ini green banana ya, karena bagus banget untuk detox tubuh kita. Ya, fiber banana aloe vera diminum sehari sekali, kemudian dengan di air ya 200 ml. Saya pernah share kemarin videonya, 200 ml kasih fiber, diaduk, diminum. Sudah, sesimpel itu teman-teman ya, sesimpel itu, dan rasanya pun enak, manis ya, seperti itu. Nah, tadi ya cara minumnya. Terus kemudian teman-teman, nanti ketika sudah dibuka kelasnya, jadi syarat untuk mengikuti kelas itu adalah bagaimana kita mengisi form atau data. Mulai dari tinggi badan, mulai dari berat badan, usia, lingkar perut, penyakit penyerta, kemudian foto tampak samping, foto tampak depan, ya, dan memiliki timbangan pengukur lemak.
ya. Nanti saya kasih contohnya timbangan pengukur lemak dan itu sangat menarik ya. Timbangannya murah, bisa beli di Tokopedia. Saya pun pakai itu. Jadi di dalam komposisi tubuh kita itu tidak hanya angka yang kelihatan. Oh 50, 60, turun 62, tidak hanya itu. Tapi komposisi mulai dari air, mulai dari lemak, ya, mulai dari BMI, body mass index-nya, itu nanti kelihatan semua di sana. Massa otot kita berapa, itu nanti kelihatan semua itu. Nah, ini nanti teman-teman harus miliki juga itu, ya, karena itu untuk menimbang supaya progresnya benar-benar kelihatan. Oh, 10 hari, ya. Oh, BMI-nya turun. Oh, waternya naik jadi lebih bagus. Oh, fat-nya turun, lemaknya turun. Oh, lemak dalam perut visceral fat-nya turun. Nah, progres ini nanti yang akan kita terapkan di dalam program ini. Jadi teman-teman, ketika mengikuti kelasnya nanti harus mengisi data supaya progresnya benar-benar kelihatan. Ya, ini cara yang pertama. Ya, selanjutnya apa? Apa yang kita lakukan di dalam grup setiap hari. Nah, nanti di dalam progres 10 hari, per 10 hari sampai 1 bulan, itu kita akan memberikan contoh-contoh menu makanan, sarapannya apa, makan siangnya apa. Contoh nih, ada kata-kata berat ringan di mulut, berat di timbangan. Yaitu apa? Kerupuk ya. Teman-teman ketika menjalani program, jangan sekali-kali itu depan mata kita. Yaitu apa? Kerupuk. Kerupuk itu ringan di mulut, berat di timbangan. Nah, itu nanti kita berikan edukasi-edukasi pola diet setiap hari, itu kita akan sampaikan di grupnya nanti per 10 hari. Terus yang kedua apa? Peserta mengirim foto, ya, foto apa saja yang dimakan setiap harinya. Sarapannya apa, makan siang apa, makan sore apa. Terus di jam 5 nanti kita minum fiber bareng-bareng yang ada di grup bagi pesertanya. Kemudian diberikan tips-tips seputar diet sehat. Kemudian per 10 hari dari progres kita memulainya nanti diukur lagi berapa progresnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Dan tentunya contoh-contoh olahraga nanti juga kita akan sampaikan di grup ya. Contoh-contoh olahraga yang mudah, ringan tapi itu menghasilkan body goal kita menuju lebih baik. Nah, ini nanti hal-hal yang kita lakukan di dalam grup kita. Nah, kenapa sih pola makan sangat penting dalam program diet? Ya, karena di sini teman-teman, keberhasilan dalam PBT ini adalah di asupan kalori kita ya. Karena yang 20% itu hanya dari pembakaran dan olahraga. Yang 80% itu berdasarkan dari apa-apa yang kita makan nantinya. Nah, ini nanti akan kita selalu sampaikan. Kita evaluasi, oh ini kurang karbonya, oh ini kebanyakan karbonya, oh kurang proteinnya, oh ini kurang sayurnya. Itu selalu kita sampaikan di grup. Sehingga di dalam 1 bulan itu kita akan memahami dan bisa menerapkan pola ini di dalam kehidupan kita. Nah, contoh nih, aturan memilih makanan ya. Mulai dari sarapan, boleh kita sarapan pakai protein. Misalkan pakai 2 butir telur ya, kemudian pakai sereal tinggi protein juga atau biji-bijian itu juga boleh. Atau ya, kita makan 1 porsi buah. Baik itu buah pepaya, apel, buah naga. Jam 10 kita masuk ke dalam menu snack yang pertama jam 9 sampai jam 10. Jadi dalam sehari itu dalam program kita itu tidak ada lapar-laparnya nanti karena pagi kita sarapan, jam 9 sampai jam 10 nanti kita itu snack ya, kita makan buah, nyemil buah, jam 12 jam 1 kita lunch, makan siang ya. Kalau kita mau pakai karbo silakan. Yang penting ada menu protein hewaninya ya yang rendah kalori tentunya. Kemudian ada sayurnya, ada proteinnya. Terus kemudian sorenya nanti kita minum fiber banana bareng-bareng. Ya, sore di jam sekitar jam 5. Dan makan malam pun sama dengan makan siang dan sarapannya nanti. Lah ini kita harus on time. Karena apa? Karena supaya tidak terjadi balas dendam di dalam pikiran kita. Aku nggak sarapan kok, saya makan siangnya double. Saya nggak makan siang kok, makan malamnya harus double. Tidak begitu nanti. Nah, karena salah satu faktor penentu diet kita sukses ya kita makan tepat waktu. Nah, kalau di grup enak nanti bareng-bareng ya. Nah, kemudian kita juga harus memikirkan metode memasaknya. Karena saat ini itu rata-rata ya zona merah yang dipakai. Tapi nanti kita akan kasih pemahaman bagi teman-teman yang ikuti program, metode memasak ada 3
ya. Yang pertama itu zona hijau, yaitu dipanggang, dibakar, dikukus, direbus. Yang kedua di zona kuning, ditumis, disemur. Yang ketiga adalah zona merah, digoreng dan santan. Nah, teman-teman yang mengikuti sedang dalam program, harapannya maksimal di zona kuning. Kalau bisa hilangkan zona kuning, hanya berada di zona hijau. Hanya 10 hari kok, maksimal 1 bulan. Ya, nanti Anda pasti mencapai angka yang fantastik dalam penurunan berat badannya. Nah, sehingga apa? Ini merupakan goal kita, ya. Tujuan kita, tujuan perusahaan, tujuan semua orang, yaitu apa? Yang pertama, berat badan kita berkurang. Ya, pasti. Saya pun berani menggaransi loh, jika Anda mengikuti pola-pola yang tadi kita sampaikan, garansi ya, kalau tidak defisit ya berat badannya, wah, saya sendiri berani mengganti duitnya. Kalau sampai tidak terjadi pengurangan berat badan, ya. Yang kedua, masalah kesehatan teratasi. Nah, ini ya, ini merupakan bonus. Kita sudah kecil posisinya, masalah kesehatan kita juga akan teratasi. Ya, jadi tidak kebalik, kita berpikir untuk sehat, tapi kita pola makannya semrawut. Ya, sama aja. Nanti kita sehat sesaat, kembali lagi penyakit-penyakitnya. Nah, yang ketiga adalah paham pola diet sehat dan makan sehat. Ini yang terpenting, teman-teman. Kenapa ini saya bilang terpenting? Saya dulu pernah belajar 1 bulan, dan itu kepake hingga saat ini. Artinya apa? Program kita itu tidak hanya sekedar Anda minum fiber banana, kemudian Anda langsing, tapi enggak. Tapi nanti dalam program itu kita akan berlatih bagaimana pola diet yang sehat, pola makan yang sehat, sehingga ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita selamanya, saya bilang. Karena kalau hanya menurunkan berat badan itu gampang, menaikkan berat badan itu gampang. Yang susah adalah bagaimana kita mempertahankan ketika kita berada di zona yang sesuai dengan keinginan kita. Saya menuju 70, susah 70 kilo misalkan. Tapi bagaimana 70 itu bertahan terus. Kalau kita tidak menguasai cara-cara makan sehat, diet yang sehat, hari ini 70, besok jadi 100. Nah, ini kebanyakan kegagalan di situ. Karena dia hanya berpacu terhadap sebuah proses yang mana tidak paham bagaimana maintenance-nya. Nah, di pola kita selama 1 bulan ini nanti, itu akan diajarkan makan yang sehat, pola diet yang sehat, sehingga itu akan menjadikan kita hasil mempertahankan di body goal kita masing-masing. Dan itu akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan, yang mana ketika kita menjalankan kebiasaan itu, sehat adalah bonus dari apa yang kita lakukan. Dan tidak hanya kita, keluarga kita, anak keturunan kita pun akan mengikuti apa yang kita lakukan. Nah, dimulai dari kita, ya. Dan yang keempat, ini yang paling fantastik bagi saya, ya, menjadi leader mandiri dan memiliki grup binaan sendiri serta berpotensi memiliki pendapatan jutaan, saya bilang. Puluhan juta bisa, ratusan juta, bahkan miliaran setiap bulannya. Bayangkan ya, nanti kita juga akan membahas sebuah sistem marketing plan yang mana itu bisa menghasilkan jutaan bahkan miliaran setiap bulannya. Ya, karena DMP di marketing plan yang ada di G-Trend ada potensi bonus yang itu unlimited, ya, unlimited. Ini produk kebutuhan semua orang, tidak hanya orang sakit loh. Orang kelihatan pasti membutuhkan green banana ini. Dan ketika Anda berhasil menjadi orang yang body goal-nya ideal, Anda berhasil gitu kan. Ini menjadi daya tarik yang luar biasa untuk menghasilkan pundi-pundi keuangan yang ada di dalam G-Trend. Ya, nah garansi itu, nah ini jaminan keberhasilan bagi Anda yang aktif di grup melaporkan, sarapan saya ini coach, makan siang saya ini, gitu kan. Kalau kita tidak ada laporan ya kita nggak berani menggaransi. Artinya kan bisa melakukan, bisa tidak. Ya, tapi garansi bagi kita ketika Anda melaporkan sesuai apa yang kita ajarkan selama program, kok tidak terjadi perubahan kesehatan, perubahan berat badannya, nah ini saya pun berani menggaransi secara pribadi. Ya, teman-teman, yuk kita sehat, yuk kita langsing, yuk kita glowing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang terbesarnya. Apabila ada salah ya, ada koreksi, nanti bisa diinfo langsung ke saya.
Kita semuanya masing-masing kita belajar. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.